tentang apa yang harus reka-reka kerjakan di PPL kadastral ya. Saya ingin buka dulu yang di learning. Di mata kuliah learning ini di mata kuliah sebagai kadastral di learning, sorry. Ya, di sini kita langsung saja ke minggu ke-13. Ya, minggu ke-13 ini adalah materinya memang arahnya ke gambar ukur dan surat ukur serta kelengkapan informasinya ya. Namun untuk pekerjaan minggu ini kita belum ke sana ya. Jadi pekerjaan pekerjaan PPL-nya itu seminggu lebih lambat dari materi teorinya ya. Jadi materi teorinya itu nanti ada tentang gambar ukur yang nanti disampaikan praktisi langsung dari BPN ya. Kemudian untuk apa namanya konsep pengerjaannya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa tugas PPL-nya adalah simulasi membuat PPT. Mengapa simulasi? Karena sekali lagi data pengukuran bidang tanahnya itu adalah data simulasi ya yang Anda ambil dari data detail hasil pengukuran pada saat di apa namanya Piayo ditambah hasil delineasi. Delineasinya juga simulasi ya. Jadi di pekerjaan kemarin di 2 minggu lalu kita melakukan delineasi bidang tanah, kemudian Anda melakukan block adjustment. Block adjustment kemarin yang punya kelompoknya Safira, saya sudah dapat reportnya. Kemudian kelompoknya Yefra juga sudah ngasih report, tapi masih salah ya. Nanti kita akan evaluasi lagi mungkin di hari hari Sabtu ya, hari Sabtu untuk kita bahas hasil pekerjaannya. Kemudian eh, yang kelompoknya siapa ya? Satu lagi ya, kelompoknya Bila itu belum saya belum mendapatkan report hasil block adjustment-nya ya. Karena hasil block adjustment itu ya, hasil block adjustment itu nantinya akan kita gunakan untuk membuat PPT. Ya, silakan Anda membuat PPT berdasarkan referensi materi dari ini ya. Jadi ada materi desain praktisi yang saya tampilkan di sini. Kemudian Anda overlaykan peta foto yang sudah selesai uji akurasi dengan bidang tanah hasil block adjustment yang sudah dilakukan. Ya, jadi kalau minggu lalu sudah ngasih report sampai selesai block adjustment, berarti sudah aman. Hari ini tinggal layouting peta saja. Dari peta foto di layout di overlaykan dengan peta bidang tanah, kemudian kita bikin PPT. PPT mungkin akan saya jelaskan singkat saja ya. Jadi peta bidang tanah adalah hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik ya. Jadi PPT itu merupakan salah satu luaran utama sebelum dicetak pada GU atau gambar ukur yang nantinya digunakan sebagai data fisik penerbitan sertifikat bidang tanah. Ya, karena ini kaitannya dengan pekerjaan PTSL terintegrasi, maka nanti peta bidang tanahnya itu dioverlaykan dengan peta foto. Kalau kita lihat di sini, ya, ini untuk ketentuan penomoran nomor bidang tanah, nomor induk bidang tanah itu ada penjelasannya ya di sini terdiri dari 13 digit ya. Jadi kemarin kan saya menyuruh untuk teman-teman melakukan delineasi di mana setiap batas bidang tanah itu sementara menggunakan nomor induk sementara atau NIS sesuai dengan simulasi misalnya 0001 ya. Selanjutnya kita isi NIP-nya yang terdiri dari 13 digit ya. Ya, ini nanti mungkin hari Sabtu akan saya jelaskan ya. Ya, tapi teman-teman bisa membacanya di sini. Oke, yang saya ingin sampaikan adalah terkait pemetaan bidang tanah, pembuatan PBT atau peta bidang tanah sporadik atau sistematik. Ini contohnya yang sporadik. Sporadik itu berarti pengukuran bidang tanahnya itu kita ukur berdasarkan parcel-parcel yang diukur secara terpisah, biasanya satu per satu, ya, satu per satu. Kalau sistematik ini digunakan untuk pengukuran per blok. Biasanya ini untuk pekerjaan PTSL itu kita menggunakan sistematik. Kemudian berdasarkan dari ketentuan pekerjaan PTSL yang terbaru, yaitu PTSL terintegrasi, di mana ketika kita melakukan pemetaan pengukuran yang menggunakan foto udara, maka
hasil outputnya itu tidak hanya seperti ini rekan-rekan, ya. Ini mungkin adalah hasil penggambaran PBT yang digambarkan sebelum tahun 2022 ya, di mana hasil pengukurannya itu umumnya diperoleh dari pengukuran menggunakan GPS RTG ya. Tapi sekarang kita kan menggunakan foto udara itu Demikian. sebagai peta dasar. Ya, sehingga nanti output PBT-nya itu seperti ini rekan-rekan. Jadi ada peta foto udara yang sudah Anda apa namanya selesai uji akurasinya. Kemudian Anda ambil aja wilayah sesuai dengan wilayah pembagian per kelompoknya. Ya, jadi PBT-nya sekali lagi teman-teman bahwa PBT-nya itu Anda cetak berdasarkan lokasi kerja di mata kuliah fotogrametri. Lokasi kerja berdasarkan mata kuliah survei kadastral. Ya, jadi fotogrametri sama kadastral kan lokasi kerjanya sama. Jadi itu kita samakan saja. Kemudian ada beberapa informasi utama yang perlu digambarkan di sini seperti judul, misalnya peta bidang tanah, ya misalnya kelompok berapa, ya Ibu Laut misalnya. Kemudian arah utara seperti biasa, kemudian apa ini identitas administrasi, kemudian keterangannya Anda bisa melihat beberapa template yang ada di internet, kemudian ini legendanya, kemudian ini adalah legenda dari peta foto. Jadi legenda peta foto itu sedikit berbeda dengan legenda peta dasar yang lainnya atau peta vektor ya. Kalau peta vektor itu dinotasikan dengan simbol-simbol tertentu, tapi kalau ini kita bisa ambil dari beberapa fitur-fitur yang memiliki karakteristik yang unik. Misalnya sawah itu hijau, hijau berarti ada kotakkan hijau sebagai sawah. Kemudian misalnya kotak berwarna merah itu biasanya misalnya sebagai lahan terbangun atau sebagainya. Kemudian untuk yang vektor itu adalah bidang-bidang tanahnya. Jadi untuk layout bidang tanah. Kemudian harus ada pengesahan, nah itu materi. Silakan teman-teman bisa mempelajari di sini. Pengesahannya itu dasarnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian teman-teman silakan baca tentang kewenangan pengukuran ya. Jadi berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, ini untuk luasan tanah berkisar 0 sampai 25 hektar itu adalah ranahnya kantor pertanahan. Ya, kalau 25 hektar sampai 1000 hektar itu kantor wilayah dan lebih dari 1000 hektar itu adalah ranahnya Kementerian APR BPN ya. Jadi masing-masing itu punya wilayah sendiri-sendiri. Jadi teman-teman jangan bingung misalnya ditempatkan di kantor kerja apakah nanti di BPN Kantah atau Kanwil ya atau kementerian itu biasanya kalau untuk pekerjaan survei dan pemetaan dasar survei pengukuran dan pemetaan dasar kasus di subsi atau seksi apa namanya survei dan pemetaan dasar itu umumnya disesuaikan dari ini. Jadi ranahnya masing-masing. Misalnya di Kepri itu ada paket PTSL, memang paket pekerjaan pengukuran bidang tanah juga. Yang satu di katakanlah Rempang dan yang satunya juga di Rempang juga. Tapi wilayah-wilayah yang dipetakan katakanlah luasnya beragam ya. Kemudian itu diklasterisasikan oleh bagian tematik, ya kemudian dibagi tugas. Untuk yang luasan yang kecil itu dikerjakan oleh kantor pertanahan, untuk yang luasan besar itu dikerjakan oleh kantor Kanwil, Kanwil provinsi. Ya. Oke, jadi itu adalah pekerjaan yang harus teman-teman kerjakan di minggu ini, rekan-rekan. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan sebelum kita ketemu hari Sabtu besok? Silakan. Mungkin yang kelompok 4 yang belum ngasih report block adjustment dan kelompoknya YFK kelompok 9 itu mungkin bisa dikirimkan ke saya ya. Boleh malam ini, boleh besok ya untuk saya lihat dulu. Dan insya Allah kita agendakan hari Sabtu ya. Tapi hari Sabtu itu saya mau pulang kampung juga, pulang kampung ke Jawa. Jadi ya semoga saya bisa memplotkan jadwal jam 7 sampai jam
setengah 9 ya untuk kita agendakan visitasi pekerjaan proyeknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya juga sudah overtime cukup lama ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya, khususnya yang cewek-cewek ya, yang mungkin nggak ikutan nonton bola, tapi akhirnya sesinya ditaruh di belakang jadi lembur ya. Saya kira yang biasanya berhijab, hijabnya dicopot itu. Yang jadwalnya harusnya tidur, malah aduh, kuliah dengan Pak Robi itu ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang Ainul, monitor Ainul, seperti biasa. Hadir, Pak. List absen ya Ainul ya. Oh, masih di kampus Ainul. Luar biasa. Kirim list absennya yang nggak hadir hari ini. Baik, Pak. Pak Suryanto, izin Pak. Apakah hadir semua rekan-rekan RPL? Nur Hafizah? Ada nggak ya Nur Hafizah? Bisa tadi karena di awalnya Surhiplan, jadi dia nggak ikut join, Pak. Oh ya, oke. Karena nggak ada mata kuliah dia. Tapi tadi dia nanya saya, bahasa apa ya? Saya bilang Surhiplan, jadi dia nggak ikut join. Ya, oke. Pak Alul nggak Iya, ada, Pak. Pak Saya Alul. sama Kenny sama Roni. Ya, Pak Alul ini hilang terus ini sejak ATS ini. Kemarin dosen-dosen yang lain juga tanya, Pak Alul ini gimana? Memang sekarang nggak pernah masuk. Oke, terima kasih Pak Suryanto dan Ainul. Untuk Hanifah, izin nanti disampaikan list yang nggak hadir hari ini ya, Hanifah ya. Datang nggak Hanifah? Jangan-jangan lagi di stadion GBK ini. Udah Pak, udah balik Pak. Oh, udah balik ya. Ya Pak. Oke, nanti di list siapa aja yang nggak hadir hari ini ya. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih rekan-rekan atas perkuliahan hari ini. Silakan Anda menggeser pekerjaan atau progres PPL-nya dalam 2 minggu ini. Ya, ini sudah menuju final destination ya. Sebelum teman-teman melaksanakan asesmen secara luring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam, Pak.